Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di kesempatan hari ini Bapak Ibu boleh membaca di rumah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Berbicara tentang kemerdekaan, inilah merupakan dambaan dari semua orang. Dari strata apapun semua orang merindukan, bahkan memimpikan agar merdeka, terbebas dari yang namanya penjajahan. Ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, definisi kemerdekaan di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan artinya terbebas dari penjajah, terbebas dari persoalan, terbebas dari pergumulan, terbebas dari yang namanya berbagai macam masalah yang ada. Kemerdekaan adalah merupakan impian harapan semua orang, tua muda kecil dan besar. Sebentar lagi bangsa kita, negara yang kita cintai, akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 dari penjajahan yang kita alami kurang lebih 350 tahun. Inilah merupakan anugerah terbesar yang patut kita syukuri secara bersama. Namun di kesempatan ini kita tidak sedang berbicara tentang kemerdekaan yang hari ini telah dihadiahkan dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kita sedang berbicara tentang kemerdekaan sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya ini kita berbicara tentang suatu kemerdekaan yang tidak diupayakan oleh usaha kita, oleh upaya kita, oleh segala kemampuan yang kita lakukan agar kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Tapi kemerdekaan ini adalah merupakan kemerdekaan yang diupayakan, yang diinisiatif oleh Allah sendiri, yaitu kemerdekaan dari dosa, pelanggaran, pemberontakan, dan berbagai macam kejahatan yang kita lakukan. Kemerdekaan inilah yang hari ini terus diupayakan oleh begitu banyak orang di luar sana. Mereka berupaya agar terbebas dari dosa. Mereka berupaya agar mereka dimerdekakan dari berbagai macam kemerosotan moral. Mereka berupaya agar mereka dibebaskan dari berbagai macam belenggu dosa, baik yang diturunkan dari nenek moyang, baik itu dosa warisan yang diwariskan oleh keluarga orang tua, bahkan juga dosa pribadi. Upaya ini dilakukan oleh berbagai macam orang. Tetapi upaya demi upaya yang dilakukan itu menjadi mentok dan tidak menghasilkan sesuatu. Semakin orang berupaya, berusaha untuk membebaskan diri dari yang namanya kejahatan, dosa, dan berbagai macam pelanggaran, pemberontakan yang dilakukan, justru semakin menambah dosa yang baru. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal yang kelima, dia sedang menghadapi satu pergumulan yang luar biasa. Karena di mana orang-orang yang hidupnya mencoba untuk menanamkan suatu ajaran yang asing ke dalam diri dan kehidupan mereka, yaitu ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang mencoba untuk mengalihkan konsentrasi dan juga cara berpikir dari jemaat-jemaat di Galatia pada masa itu, agar mereka melakukan ritualisme keagamaan. Tetapi Rasul Paulus secara tegas mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Galatia, bahkan bagi kita semua yang hari ini hidup di zaman modernisasi, agar kita menyadari bahwa kehidupan ataupun kemerdekaan sesungguhnya itu datang hanya semata-mata karena inisiatif dari Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah merendahkan dirinya, mau mengambil rupa seperti manusia, hadir di tengah-tengah dunia ini, menghambakan dirinya, rela mengorbankan dirinya, mau mati dan berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita dibebaskan dari berbagai macam dosa, pelanggaran, pemberontakan dan kejahatan yang kita lakukan. Rasul Paulus sedang menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa segala ritualisme keagamaan yang dilakukan berupa sunat, berupa melakukan hukum Taurat, itu tidak akan pernah bisa membebaskan, melepaskan mereka dari yang namanya kungkungan dosa, dari yang namanya sandraan dosa. Karena dosa memang tidak bisa diselesaikan oleh ritualisme keagamaan. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang harus menjadi pedoman dasar bagi kita sebagai orang percaya. Dan bagi kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kemerdekaan sesungguhnya itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mungkin masih hidup di dalam dosa. Kita mungkin masih hidup di dalam melakukan ritualisme keagamaan agar hidup kita diselamatkan, agar hidup kita dibebaskan. Sekali lagi, upaya apapun yang kita lakukan, amal kita, kebaikan kita, filsafat kita, pengetahuan kita, gelar kita, status kita, apapun itu, tidak akan bisa membawa kita, mengeluarkan kita, melepaskan kita dari yang namanya kungkungan dosa. Dosa hanya dapat diselesaikan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berespon secara sadar dengan akal pikiran yang benar, sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran yang tersedia di dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus Tuhan telah memerdekakan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang memerdekakan kita. Kemerdekaan sesungguhnya itu hanya tersedia di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi kita yang rindu untuk merdeka dari yang namanya dosa, kejahatan, pemberontakan yang kita lakukan, mari responi kabar sukacita ini dengan membuka diri menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tanpa itu kita tidak akan bisa terbebas dari yang namanya dosa. Dosa ini telah diturunkan oleh Adam. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 12. Karena satu orang berdosa, maka seisi dunia dihamiri dengan dosa. Dosa keturunan ini tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kita tahu bahwa bukan hanya dosa keturunan yang hari ini kita terima, tetapi juga ada dosa yang diwariskan dari orang tua kita. Kita menjadi apa hari ini karena ada produk-produk yang diwariskan oleh orang tua, baik yang benar maupun yang tidak benar. Berbagai macam sikap, tindakan, kejahatan, pemberontakan yang mereka lakukan, itu diwariskan kepada kita sebagai generasi milenial hari ini. Dan kita semua tersandra oleh dosa itu. Tetapi juga ada dosa pribadi yang sadar atau tidak sadar dalam sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, kita lakukan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dosa-dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan, sekali lagi, amal kita, kebaikan kita, pengetahuan kita. Karena kita punya keterbatasan di dalam segala hal. Hanya di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, sekali lagi saya tekankan bahwa itu hanya ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan merekonsiliasikan diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan kita mau merekonsiliasi diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dimerdekakan. Tetapi hal yang kedua, mungkin orang berkata, ya Yesus, kembali lagi yang saya ingin tekankan kepada kita di sini, bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan itu telah tersedia, kita tahu.
Secara teologi kita mengerti, secara pengetahuan kita tahu, kita paham, tetapi tidak ada respon. Bagaimana supaya kita benar-benar menikmati, mengalami, merasakan kemerdekaan itu terrealisasi secara sempurna di dalam kehidupan kita, dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, kita harus meresponinya dengan iman. Kemerdekaan Yesus siapkan, telah sediakan bagi kita. Dengan mati di atas kayu salib, namun dia mati, dia bangkit. Dia memberikan pengharapan yang baru kepada kita yang seharusnya binasa karena berbagai macam dosa, pelanggaran, pemberontakan yang kita lakukan. Dia sediakan bagi kita semua. Tetapi ketika kita tidak beriman, tidak mempercayai setiap kebenaran yang ada, maka kita tidak akan pernah menikmati kemerdekaan yang telah disediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemerdekaan ini semata-mata karena kasih anugerah Tuhan, semata-mata karena rahmat anugerah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus diresponi dengan iman. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Firman Tuhan di sana saya rindu bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas berkata kepada kita semua bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini kita harus responi dengan baik dan benar. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hanya oleh karena iman. Iman kitalah kepada Yesus Kristus yang akan memerdekakan kita dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam pelanggaran, dari berbagai macam pemberontakan yang kita lakukan. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya dosa, tetapi juga berbagai macam masalah, pergumulan, persoalan hidup yang hari ini kita alami. Saya tidak mengerti, saya tidak memahami keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Tapi yang saya hendak tekankan kepada kita semua pada hari ini adalah bahwa kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia menyediakan kemerdekaan baik secara rohania tetapi juga secara jasmania. Tapi kemerdekaan ini hanya benar-benar akan terrealisasi secara sempurna, secara utuh, baik di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam studi kita, baik dalam pekerjaan kita, karir kita, setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan kita. Hanya ketika kita beriman teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Beriman teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, kalau kita belum punya pengalaman-pengalaman iman, inilah waktunya. Inilah kesempatannya, inilah momennya. Berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang hanya disediakan dan tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saya bacakan lagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu ingin melihat mujizat-mujizat, ingin melihat kemerdekaan demi kemerdekaan, baik secara finansial, keuangan. Mungkin Bapak Ibu hari ini dililit dengan keuangan. Mari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu hari ini dililit dengan berbagai macam dosa yang Bapak Ibu lakukan baik secara sadar tidak sadar. Kebiasaan-kebiasaan yang terus membawa Bapak Ibu melakukan berbagai macam dosa yang melanggar tita, norma, dan kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah momennya, inilah waktunya Bapak Ibu untuk dimerdekakan, dibebaskan dari berbagai macam dosa yang Bapak Ibu lakukan.
Ketika Bapak Ibu berespon dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, berkata, Tuhan, saya mau terbebas. Tuhan, ya, saya mau terlepas dari berbagai macam dosa yang selama ini merintangi, yang selama ini menghambat segala berkat-Mu dalam kehidupan keluargaku, dalam kehidupanku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam segala tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan. Maka Tuhan akan memerdekakan engkau. Kalau hari ini engkau belum merdeka karena sakit penyakit, mungkin engkau saat ini terbaring di rumah sakit. Mungkin engkau saat ini terbaring di rumah karena sakit penyakit yang tidak pernah sembuh. Hari inilah momennya, hari inilah kesempatannya. Tuhan ingin memerdekakan engkau dari sakit penyakit. Kau yang ada di rumah sakit, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun, hari ini kemerdekaan itu tersedia di dalam Yesus Kristus. Kalau itu engkau berimanlah bahwa saat ini, detik ini juga saya dimerdekakan dari segala sakit penyakit. Maka hal itu akan terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupanmu. Iman, berimanlah kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan beriman kepada apa kata orang. Banyak orang hari ini menjadi kecewa, banyak orang hari ini menjadi putus asa, banyak orang hari ini menjadi hilang harapan karena mereka tidak beriman sesungguhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kemerdekaan sesungguhnya hanya ketika kita beriman dengan teguh kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa segala kemerdekaan telah Dia siapkan, Dia sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka itu akan terrealisasi, itu akan terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan sesungguhnya telah tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan diresponi dengan iman yang benar. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, agar benar-benar kita merdeka, agar benar-benar kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita eksekusi secara bersama-sama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hidup di dalam kasih agape. Kita harus hidup di dalam kasih agape. Kenapa banyak orang hari ini firman Tuhan berkata saling menggigit, saling membinasakan? Di dalam ayat yang ke-15 yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Galatia yang kita baca tadi. Kenapa banyak orang Kristen hari ini saling menggigit dan lain sebagainya? Kembali lagi Bapak Ibu, karena apa? Tidak ada kasih agape. Firman Tuhan di sana berkata bahwa saling menggigit, saling menelan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ruwetnya kehidupan kekristenan, ruwetnya kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita sudah dimerdekakan, walaupun kita sudah memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetapi hari ini kita masih tetap tersandra karena kasih kita, kasih yang bersyarat. Inilah yang membuat kita menjadi, hidup kita menjadi ruwet. Inilah yang membuat hidup kita menjadi susah untuk dijalani. Mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk dijalani, karena kita memiliki kasih yang bersyarat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memang benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan sesungguhnya, kita harus memiliki kasih agape, kasih yang tak bersyarat, kasih yang memberi tapi tidak mengharapkan kembali. Banyaknya kekecewaan karena hari ini di dalam rumah tangga Kristen, karena suami memberi tetapi dia mengharapkan feedback balik dari istrinya. Ketika dia tidak mendapatkan itu dari istrinya, dia mulai menjadi kecewa, dia menjadi putus asa. Begitupun sebaliknya, istri melayani suami tetapi mengharapkan feedback balik dari suami. Ketika itu tidak didapatkan oleh sang istri, maka dia menjadi kecewa. Begitupun juga dengan anak-anak. Kasih agape tidak hadir di dalam komunitas keluarga. Ini mendatangkan masalah. Ini mendatangkan banyak orang Kristen menjadi tersandra dan belum menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kasih yang kita lakukan kepada sesama kita, musuh-musuh kita, teman-teman kita, terkadang kita memberi, terkadang kita melakukan hal-hal yang the best, terkadang kita melakukan hal-hal yang terbaik kepada rekan-rekan kita. Tetapi ada ekspektasi-ekspektasi di mana kita menginginkan sesuatu dari mereka. Itu pun akhirnya ekspektasi ini kita tidak dapatkan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita. Itu membuat kita menjadi tersandra, membuat kita menjadi terluka, membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi tersinggung, membuat kita menjadi stagnan.
karena kita belum memiliki kasih agape. Agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ketika kita hadirkan kasih agape di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kenapa masing-masing orang saling menggigit? Kenapa ada iri hati? Kenapa ada ketersinggungan? Kenapa ada amarah? Kenapa ada berbagai macam pemberontakan dan lain sebagainya? Baik di pekerjaan, kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak dan lain sebagainya. Apapun profesi kita hari ini, kita tersandra dan kita belum merdeka seutuhnya, sesungguhnya sebagaimana yang firman Tuhan harapkan, karena kita tidak menghadirkan kasih agape. Jadi kita berbicara tentang menghadirkan kasih agape di sini berbicara tentang membayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Tenaga, pikiran, bahkan dompet kita. Kita harus lakukan itu. Dan ketika kita lakukan itu secara tulus, maka kita tidak akan ada yang namanya kepahitan. Kita tidak akan ada yang namanya kemarahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kemerdekaan sesungguhnya hanya dapat kita raih ketika kita benar-benar memiliki yang namanya kasih agape. Sudahkah ini terrealisasi di dalam diri dan kehidupan keluarga kita? Sudahkah ini terrealisasi di dalam pekerjaan di mana kita bekerja? Sudahkah ini terrealisasi di antara sesama kita, satu dengan yang lain, teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita? Ketika ini belum ada Bapak Ibu, percayalah, kita masih akan tetap tersandra dan kita belum menikmati kemerdekaan sesungguhnya yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Jadi rahasianya agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan sesungguhnya, yang pertama, kemerdekaan itu tidak diupayakan. Kemerdekaan sesungguhnya tidak diupayakan, tetapi tersedia dan telah disediakan di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemerdekaan ini dapat kita raih, dapat kita capai, dapat kita gapai ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan membuka diri, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin kita berkata, ya saya sudah melakukan itu Pak Misrai, tapi saya belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang kedua yang harus kita lakukan, kemerdekaan sesungguhnya itu akan terrealisasi ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa kita akan termerdekakan dari berbagai macam dosa, kejahatan, pemberontakan, baik yang diturunkan, baik yang diwariskan dari nenek moyang kita, bahkan yang kita lakukan hari lepas hari. Kita akan benar-benar terbebas ketika kita memiliki iman yang teguh. Ataupun kita juga akan dimerdekakan benar-benar dari sakit penyakit, dari berbagai macam kesulitan perekonomian, dari berbagai macam kesulitan yang kita alami dalam studi kita, pendidikan kita, bahkan pekerjaan, pelayanan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, agar kita memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya, kita harus benar-benar menghadirkan kasih agape. Kasih agape akan meminimalisir berbagai macam hal dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Hadirkanlah kasih agape. Hadirkanlah ketiga poin ini di dalam seluruh totalitas kehidupanmu, dan alamilah kemerdekaan sejati. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita semakin mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang tersedia hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.